Lagi asik-asik liburan tapi masih harus siapin konten buat minggu depan. Ini dia rahasia Opsiana Podcast. Semua konten udah gue siapin terlebih dahulu. Kemudian gue atur schedule-nya. Dan semuanya gue lakuin dalam satu aplikasi aja loh. Iya bener banget, gue pakai Anchor. Semua proses produksi podcast pun jadi cepat dan mudah. Liburan gue pun jadi aman. Semuanya berkat Anchor. Tunggu apa lagi? Langsung aja pakai Anchor. Selamat datang di Tutup 2022. Episode ini adalah bagian dari tantangan 30 hari bersuara 2022 yang diselenggarakan komunitas The Podcaster Indonesia. Selamat mendengarkan. Enam aturan produktif ala Elon Musk. Elon Musk adalah seorang pengusaha yang namanya ini sedang melambung naik ya. Karena banyak mengambil keputusan yang kontroversial. Namun dari beberapa keputusan itu menghasilkan bisnis yang bisa dikatakan sangat sukses. Bukan cuma satu bisnis saja, tapi beberapa bisnis yang dapat dikatakan sukses. Belum lagi bisnis-bisnis tersebut berada di bidang yang jarang sekali dijajaki oleh pengusaha. Seperti Tesla di bidang mobil elektrik dan juga SpaceX di bidang antariksa. Elon Musk bisa dikatakan seorang pemimpin yang punya etos kerja yang ekstrim dan produktivitas yang gila-gilaan. Tentunya etos kerja ini dan aturan produktivitasnya ini tidak hanya diterapkan kepada dirinya sendiri tapi juga kepada karyawannya. Bahkan ini lumayan viral di mana Elon Musk itu mengirimkan email berisi 6 aturan produktivitas ala dia. Dan itu yang akan kita bahas di episode kali ini. Aturan pertama adalah menghindari meeting besar. Meeting besar yang dimaksud di sini adalah meeting antar divisi atau departemen dalam skala yang besar. Karena ia menganggap bahwa meeting besar itu membuang-buang waktu dan juga energi yang berharga. Selain itu, meeting besar itu cenderung memicu perdebatan. Peserta yang ikut pun cenderung tertutup atau tidak mengemukakan pendapat. Dan kalaupun mereka itu mengemukakan pendapat atau berkontribusi, biasanya tidak cukup waktu bagi semua karyawan atau pesertanya untuk berkontribusi. Tapi, dia menyarankan bahwa kalau ingin membuat sebuah meeting besar, pastikan bahwa meeting besar tersebut dapat bermanfaat buat peserta. Gue paham betul ya yang dimaksud meeting besar di sini seperti apa, karena gue juga bekerja di korporasi, di mana meeting besar itu memang yang mengikuti itu rata-rata hampir seluruh karyawan. Dan biasanya yang menjadi pembicara di meeting besar itu adalah head-head antar departemen. Tentunya head-head ini akan mendukung departemennya sendiri. Bahkan akan membuat departemennya itu seolah-olah yang paling terbaik di perusahaan. Sehingga antar departemen itu akan terjadi semacam kompetisi. Nah inilah yang bisa memicu munculnya perdebatan atau konflik. Kalau secara personal ya, yang gue interpretasikan dan juga dari pengalaman gue, meeting besar yang efektif itu dan bermanfaat buat peserta mungkin lebih kepada meeting-meeting yang memberikan informasi penting kepada karyawannya. Dan di meeting itu pun minim diskusi agar tidak memperpanjang waktu dan poin-poin yang ingin disampaikan itu dapat disampaikan dengan tepat. Lalu yang kedua, tinggalkan meeting jika Anda tidak berkontribusi nyata di sana. Intinya kalau lu ikut sebuah meeting dan di situ lu nggak berbicara dan expertise lu nggak dibutuhkan di sana, sebenarnya ya lu ngapain ikut? Entar jatuhnya lu nggak ngerti sama apa yang dibutuhkan karena nggak align sama expertise lu dan lu buang-buang waktu aja. Jatuhnya lu diem aja di meeting itu, ngapain? Langsung poin ketiga, lupakan perintah yang bertingkat-tingkat, berkomunikasilah langsung dengan rekan kerja Anda. Jangan lewat supervisor atau manajer. Tentunya ya dalam sebuah pekerjaan itu ada kolaborasi. Entah di internal departemen elu atau tim elu maupun dengan tim eksternal ataupun departemen lain. Ketika kita menghadapi sebuah masalah dan sebenarnya bisa kita selesaikan langsung jika kita bicara dengan si B, akan jadi rumit ketika kita harus melalui approvalnya si C, yaitu manajernya. Dan gue paham kalau si C ini atau si manajer ini harus tahu apa yang terjadi. Tapi ya yang diutamakan oleh Elon Musk di sini adalah bagaimana kita bisa mengambil keputusan yang cepat
untuk menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Untuk mengambil keputusan, kita membutuhkan bantuan orang yang tepat juga, orang yang benar-benar terjun di bagian tersebut. Manajer memang membawahi orang yang mengerjakan hal tersebut, tapi belum tentu dia paham seluk-beluk sampai mendetailnya. Ditambah juga ada kemungkinan nih, ketika kita berkomunikasi lewat manajer itu, pesan yang kita sampaikan itu tidak sampai ke orang yang tepat, atau kalaupun disampaikan belum tentu sesuai dengan apa yang kita gambarkan. Jadi mungkin tujuannya ini untuk menghindari miskom aja sih. Ya kita ngobrol berdua aja secara langsung masih bisa miskom, apalagi lewat orang ketiga. Jadi menurut gue sih masuk akal juga sih. Next, poin keempat. Bicaralah dengan jelas, nggak perlu terlihat pintar. Maksudnya nggak terlihat pintar di sini adalah menghindari kata-kata tanpa makna atau istilah-istilah canggih gitu yang malah membingungkan banyak orang. Jadi ketika berkomunikasi, pilihlah kata yang ringkas, to the point, dan mudah dimengerti oleh semua orang. Intinya sih kalau ngobrol ke orang awam yang di luar ekspertisnya kita, gunakan kata-kata yang juga gampang dipahami oleh orang-orang awam. Misalnya nih, gue ngomong masalah ini ya. Untuk menyelesaikan masalah A, kita itu perlu ngebuat sebuah algoritma yang datanya itu diambil dari server B, lalu diambil dari server C. Kemudian di-combine lalu diciptain function. Nah kalian dengerinnya aja udah agak pusing kan. Tapi kalau kita ubah nih agak lebih awam, misalnya buat nyelesain masalah ini data dari A, B, C ini perlu kita gabungin, kemudian kita filter lagi. Jadi lebih gampang dimengerti kan. Gue lumayan paham sih poin yang ini. Makanya salah satu alasan gue bikin podcast adalah biar gue belajar gimana menyampaikan sesuatu yang kompleks itu dengan kata-kata yang lebih awam juga. Poin yang kelima, nih balik lagi ke meeting ya. Buang meeting rutin yang nggak perlu. Itu hanya akan membuang waktu tim Anda. Gunakan meeting untuk berkolaborasi, menyelesaikan isu yang dihadapi bersama, atau mencari solusi masalah yang urgent. Ketika isunya udah selesai, meeting rutin dan terjadwal itu udah nggak diperlukan lagi. Gue pernah ngalamin ini ya, dimana setiap minggu itu gue harus meeting rutin untuk melakukan report ya kepada klien. Dimana masalahnya, isu yang harusnya diselesaikan itu memang waktunya sekitar 3 minggu. Artinya dalam 3 minggu itu sebenarnya masih dalam tahap development atau problem solvingnya. Sehingga kalau ditanya selama 2 minggu itu ya progresnya masih dalam tahap development. Sehingga kalau setiap minggu itu harus meeting, apalagi harus ke sana ke kantor si klien, itu benar-benar buang-buang waktu. Dan ketika sampai di sana ujung-ujungnya cuma bilang kita masih development. Kesannya jadi kayak nggak ada progres gitu ya. Padahal memang dari segi timeline itu 3 minggu. Kalau memang masalahnya cuma update gitu, mendingan by messenger aja atau by email. Tapi secara bersamaan juga dengan klien yang sama, gue merasa ada meeting rutin yang efektif. Dimana saat itu adalah testing dan kolaborasi dengan data yang asli. Di saat itu gue membutuhkan data terupdate dari si klien, di mana data terbaru itu memang di-generate setiap minggu. Sehingga ketika gue ketemu si klien, gue bisa testing langsung dan kalau misalnya ketemu problem bisa langsung solving di sana. Terkadang problemnya itu lebih ke struktur datanya dan cepat buat di-solving. Jadi gue lumayan nangkap sih, maksudnya meeting rutin itu yang penting progresnya itu bisa kelihatan dan cepat terselesaikan masalahnya. Oh alah, ada yang ketinggalan nih, lupa gue baca, masih lanjutan dari yang tadi. Jika memungkinkan menyelesaikan isu-isu dengan tanpa meeting, Anda cukup komunikasi lewat pesan singkat, email, atau saling update progres lewat messenger. Singkatnya, jangan menginterupsi workflow tim Anda dengan hal-hal yang gak penting. Oke, mirip lah dengan yang gue ceritakan tadi lah ya. Dan aturan terakhir, gunakan nalarmu. Jika aturan-aturan di perusahaan mulai nggak masuk akal, tidak berkontribusi dengan progres Anda, tidak bisa diterapkan secara spesifik untuk pekerjaan Anda, maka jangan menuruti aturan dengan buta. Tabrak jika perlu. Sampaikan situasi dan kondisinya. Don't follow the rules, follow the principles. Untuk ini gue nggak ada pengalaman di aturan-aturan perusahaan ya, tapi gue pernah berhadapan dengan rules project yang bisa dikatakan tidak jelas. Di mana rules ini bisa dibilang secara logika tidak menggambarkan flow dari bisnisnya. Bahkan ketika kita beri pertanyaan kepada usernya itu masih ngango-ngango, masih bingung sendiri.
Ujuk-ujuknya kalau diikutin, di belakangnya itu banyak perubahan. Bahkan perubahan ini bisa sampai ngerombak pekerjaan dari awal. Makanya kalau gue berhadapan lagi dengan hal-hal seperti itu, langsung gue sampaikan kondisi dan situasinya dan meminta kepada klien atau user terkait itu untuk memperjelas dulu kondisinya atau rules-rulesnya sehingga rules tersebut dapat berkontribusi ke dalam progres projectnya. Kalau untuk pengalaman di aturan perusahaan belum ada dan mungkin kalau ada sih jatuhnya nanti demo ya satu perusahaan. Cuma belum pernah sih. Oke, jadi itulah 6 aturan produktivitas ala Elon Musk. Menurut kalian gimana? Apakah kalian tertarik untuk mengimplementasikan 6 aturan ini ke dalam pekerjaan kalian? Untuk gue sendiri ada beberapa poin yang sebenarnya udah pernah gue lakukan tapi tidak se-ekstrim si Elon Musk sih. Dan ada beberapa poin yang sedikit relatable tapi belum pernah diimplement secara langsung. Tapi menurut gua ada masuk akalnya dan memang ada beberapa kondisi baru perlu diterapkan si aturan ini. Itu menurut gue. Well, gua rasa itu aja sih yang pengen gue bahas di Opsiana Podcast kali ini. Thank you buat teman-teman yang sudah mendengarkan. See you next time di Tutup 2022 episode lainnya. Bye semuanya.